Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah masuk ke dampak sosial, yaitu dampak positifnya. Positif globalisasi. Nah, kemarin itu kita udah ke dampak yang pertama, pengetahuan teknologi, efektivitas dan efisien, terus kita juga udah perekonomian suatu negara, taraf hidup masyarakat, komunikasi semakin cepat dan mudah, berkembangnya dunia pariwisata, dan yang sekarang atau dampak positif terakhir itu disebut dengan perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Kalau di buku kalian untuk penjelasan perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi, itu tuh cuman apa ya, kayak gimana sih penjelasannya, nggak ada. Cuman keterbukaan dan kebebasan sangatlah penting terutama di masa globalisasi seperti sekarang. Saat ini informasi beredar secara global dan cepat. Nah, kalau untuk penjelasan aku, di sini kan ada perkembangan alat komunikasi. Perkembangan. Kalau perkembangan berarti yang disebut dengan berkembang. Kalau berkembang, berkembang. Berkembang berarti artinya adalah sesuatu yang dapat atau akan lebih bagus semakin harinya. Jadi berkembang itu semakin lama itu akan semakin bagus gitu intinya tuh ya. Nah, untuk alat komunikasi berarti alat-alat yang dapat mempermudah berkomunikasi. Apa aja alat-alat yang memudahkan kalian berkomunikasi? Yang pertama, kalau zaman dulu pakainya telepon. Telepon yang ada di pinggir jalan terus pakai koin. Yang kedua, merambat. Kan kalau ini kan telepon umum ya, yang pakai koin. Umum. Nah, terus merambat ke telepon rumahan. Nah, orang-orang yang punya telepon di rumahnya itu bisa dikatakan dengan orang yang kaya atau berada. Soalnya nggak sembarang orang bisa memakai telepon rumahan. Yang ketiga, udah makin canggih. Handphone. Handphone itu udah apa ya, merata ke seluruh kalangan atau penjuru. Dari kasta terendah atau kasta tertinggi gitu kan. Cuman berbeda tipenya aja. Siapa sih yang hari ini atau zaman sekarang yang nggak punya handphone, kecuali emang orang-orang yang benar-benar di bawah garis kemiskinan gitu. Jadi karena mereka, kalau orang-orang yang benar-benar di bawah garis kemiskinan, mereka akan lebih mementingkan uangnya itu untuk keperluan pribadi seperti makan. Tapi jadi untuk alat komunikasi lebih baik enggak, karena dia
mementingkan itu adalah keperluan dirinya sendiri atau pribadi gitu ya. Terus di handphone apa aja yang bisa diakses? Udah pernah aku jelasin. Kalian bisa telepon jarak jauh, bisa VC-an, terus SMS, terus ada aplikasi pendukung seperti sosial media. Bahkan pasti ada aja kalian memiliki saudara atau sepupu, kalian nggak punya nomor WhatsApp-nya gitu, tapi kalian follow-followan di sosial media, jadi kayak gue udah tahu nih kabar dia kayak gini gitu kan. Sesekali kita bisa komen di halaman sosial medianya. Tapi ada juga ketika kita punya nomornya, tapi kita nggak follow-followan, ada juga gitu. Yang penting kita masih menjaga komunikasi antar keluarga agar tidak putus. Terus, keterbukaan informasi. Apa sih yang disebut dengan keterbukaan informasi? Keterbukaan itu adalah kayak kita itu dapat mengakses segala informasi dengan cepat, dan mudah. Jadi kalau kita mau cari informasi itu udah gampang banget, udah mudah banget, dan cepet banget, iya nggak sih? Kita dapat aksesnya dari apa gitu, atau alat apa yang bisa memberikan kita akses untuk mendapatkan informasi. Yang pertama ada handphone. Yang kedua ada laptop. Yang ketiga ada komputer. Yang keempat ada TV. Terus koran. Kalian kalau dari TV dan koran itu mudah dan tanpa hoax. Hoax kayak gini nggak sih tulisannya? Hoax gini ya. Kayak gini ya, atau pembohongan. Tapi kalau lewat handphone, laptop, komputer, kalian dapat mengakses berita apapun melalui Google. Google ini adalah sarana prasarana yang dapat kalian akses dimanapun dan kapanpun dan mencari informasi apa aja. Karena si Google ini adalah keterbukaan. Jadi siapa aja yang bisa buka, kaum mana aja yang bisa dapat membuka Google, bisa kan? Nah, ketika udah terbukanya sangat lebar atau aksesnya sangat luas, untuk mencari apa? Untuk mencari informasi. Informasi apa? Informasi yang kalian butuhkan. Kalau perempuan biasanya cari informasi apa sih? Biasanya fashion. Terus laki-laki carinya apa sih? Tentang hobi atau kesukaan. Yaitu apa ya? Game lah ya. Contohnya, fashion apa sih yang sekarang lagi trendy? Game. Game apa sih yang sekarang lagi booming? Pasti kalian akan mengetahuinya itu dari Google. Kalau kalian emang benar-benar pengen tahu gitu. Atau
dapat tugas dari guru. Oke anak-anak, coba kalian cari kasus dari bencana alam, yaitu tanah longsor. Nah, ketika kalian dapat tugas kayak gitu, kalian nggak akan kan mencari informasi atau narasumber yang benar-benar ke daerah yang lagi tanah longsor. Ya kan, pasti kalian akan searching atau mencarinya di Google. Carinya apa? Oke, Google. Di mana daerah apa yang sekarang mengalami bencana alam longsor. Nanti akan muncul di daerah ini, tanggal segini, jam segini. Itu udah lengkap banget. Udah mudah, cepat, jelas, dan lengkap. Tapi ada berita-berita yang hoax. Jadi kita itu harus pintar-pintar memilah mana berita hoax dan mana berita yang real atau berita yang jelas, yang enggak tipu-tipu gitu loh. Nah, terus apalagi yang bisa diakses di Google atau ketika keterbukaan informasi? Yang pertama, kalian gampang mencari gambar yang kalian butuhkan. Oke, Google cari gambar Levi atau cari gambar siapa sih Hanami. Terus video game atau anime. Pasti kalian kan carinya tuh di Google gitu. Oke, download download One Piece episode 754. Dia muncul gitu. Apa gitu. Pokoknya kalian itu segala sesuatu yang kalian pengenin atau kalian ingin cari itu pasti kalian akan ke Google. Karena ke Google ini adalah si keterbukaan informasi. Kalian bisa cari apa aja yang kalian tahu atau kalian inginkan gitu. Oke, next. Kita masuk ke dampak negatif globalisasi. Nah, berarti kalau dampak negatif globalisasi kita akan ngomongin atau menjelaskan tentang berupa sikap atau perilaku yang tidak baik. Apa aja itu? Yang pertama, ada westernisasi. Gimana ya tulisannya? Westernisasi. Oke, westernisasi itu apa? Westernisasi itu adalah perbuatan seseorang. Perbuatan seseorang yang mulai rasa nasionalis dengan meniru
perilaku atau sifat atau aktivitas ke barat-baratan. Barat-baratan. Meniru, kok menurut sih? Meniru perilaku aktivitas yang ke barat-baratan. Jadi kalian itu ketika kenapa sih perbuatan arti westernisasi itu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan rasa nasionalisme. Nah, rasa nasionalisme itu apa? Rasa nasionalisme itu adalah cinta tanah air. Yaitu cinta cinta tanah air atau cinta Indonesia. Nah, ketika kalian cinta tanah air, kalian akan menimbulkan atau bentuk dari cinta tanah air adalah bangga dengan produk dalam bentuk cinta tanah air. Yang pertama itu adalah bangga dengan produk dalam negeri. Yang kedua, membeli hasil produk dalam negeri. Yang ketiga, tidak membandingkan dengan produk luar negeri. Nah, yang si ini bangga dengan produk. Kalian itu memiliki rasa bangga. Jadi kalian itu nggak malu ketika kalian pakai produk-produk dari Indonesia. Kalian nggak malu ketika memakai barang-barang yang emang made in-nya tuh made in Indonesia gitu. Malah justru kalian bangga. Kayak kalian malu nggak sih ketika kalian main nongki atau healing traveling gitu pakai pakai batik gitu loh. Mungkin kalian pasti bilang enggak kok, nggak malu gitu kan. Tapi pasti kalian akan merasa kan gue mau traveling, masa sih gue pakai batik kayak orang mau kondangan gitu. Pasti ada rasa yang seperti itu. Nah, ketika rasa seperti itu muncul, hati-hati karena kalian itu jadinya nggak bangga dengan produk dalam negeri atau produk yang orang Indonesia buat gitu. Karena batik itu memang salah satu produk yang memang dari Indonesia gitu. Yang kedua, membeli hasil produk dalam negeri. Jangan bilang, iya gue bangga kok dengan hasil produk dalam negeri, tapi nggak pernah beli gitu. Malah kalian belinya itu hasil produk luar negeri terus. Nah, jadi ketika kalian beli produk dalam negeri, itu pastikan bahan-bahannya dari dalam negeri ya. Gitu. Kalian akan memakainya made in Indonesia gitu. Udah beli, berarti kalian itu bangga. Dan kalian memamerkannya karena apa? Dengan memakainya. Nih contohnya ya, yang relate banget tuh kayak kerudung. Ada kan yang kerudung Paris itu labelnya itu made in Indonesia. Nah, ada juga yang made in China gitu kan. Kalau misalkan kalian nggak bangga atau kalian tidak membeli produk atau kalian membeli produk dengan alasan bangga gitu, tapi nggak dipakai, berarti itu berbohong ya. Tapi ketika kalian membeli produk
dengan alasan bangga dan kalian pakai itu benar pure bangga gitu. Nih gue pakai kerudung yang made in Indonesia, gue nggak malu tuh pakai hasil produk Indonesia gitu. Terus juga kalian misalkan nggak malu ketika kalian beli tas yang di pasar malam yang hanya 35.000 gitu. Karena emang hasilnya hasil Indonesia. Nggak malu dan justru kalian bangga gitu. Misalkan tas lo murah cuman di pasar malam 35.000. Iya, terus kenapa? Toh ini hasil Indonesia, ya gue bangga lah gitu kan. Emang lu udah buat apa buat Indonesia? Terus tidak membandingkan dengan produk luar negeri. Ketika kalian sudah membandingkan gitu, nih kalau luar negeri mah tas luar negeri mah tebel, tas Indonesia mah tipis gitu kan. Ya jangan ngebandingin soalnya bahan-bahan yang dipakai itu pasti berbeda dong. Misalkan nih yang di luar negeri pakainya kain tipe 34 gitu. Nah, di Indonesia ini nggak ada 34, adanya cuman 32. Ya kita pakai yang 32 dong. Memang benar-benar hasil dari Indonesia. Jadi nggak usah membangga-banggakan atau memamerkan atau membandingkan gitu loh. Karena kita itu setiap barang itu pasti ada plus minusnya. Ya entah itu dia lebih bagus kah atau kualitasnya kah atau dari segi harganya kah gitu kan. Nah, terus ini rasa nasionalisme. Terus dengan meniru perilaku aktivitas kebarat-baratan, meniru aktivitas. Berarti kalau aktivitas orang kebarat-baratan gitu. Kayak yang pertama itu clubbing. Clubbing gini ya tulisannya ya. Nah, clubbing. Clubbing itu tuh adalah aktivitas atau kesenangan orang luar negeri gitu. Terus kenapa si clubbing itu bisa, walaupun ada ya di Indonesia clubbing itu, tapi orang Indonesia tuh sebenarnya nggak tahu clubbing kayak gitu atau ya hiburan malam kayak gitu. Kenapa? Karena sudah meniru aktivitas perilaku dari orang-orang sana. Jadi kayak kalau nggak clubbing ya nggak keren gitu loh. Jadi westernisasi ini adalah benar-benar menghilangkan rasa nasionalisme dan diganti dengan perilaku atau sikap dari orang luar negeri atau kebarat-baratan gitu. Dengan cara pakaian fashion gitu kan. Orang Indonesia fashionnya itu adalah tertutup gitu loh. Kalau dia ya paling pendeknya itu orang Indonesia pakainya itu celana di atas lutut. Sedikit bajunya di atas siku ya? Iya, siku. Tapi sekarang coba lihat. Karena kebarat-baratan baju setengah bahan, letik banget gitu. Terus celana dirobek-robekin. Gitu kan. Boleh meniru, tapi menirunya yang baik gitu loh. Kalau misalkan meniru yang bajunya bagus karena desainnya oke, ya it's okay. Cuman kalau misalkan kalian menirunya yang minim-minim, yang jauh dari rasa atau perilaku orang Indonesia, ya jangan gitu loh. Kalau misalkan berpikiran sempit gitu ya, kayak nggak gaul banget sih, ini tuh lagi trendy, ya bukan perilaku sempit atau berpikiran sempit, karena budaya kita tuh bukan seperti itu gitu. Budaya kita itu tertutup. Budaya kita itu ketika ada orang yang lebih tua itu tersenyum.
Kalau orang luar negeri itu ada di negara, salah satu negara yang aku pernah bilang itu, ketika senyum itu disebutnya tidak sopan. Kalau misalkan kalian praktekkan di Indonesia atau meniru perilaku yang kebarat-baratan seperti itu, kalian akan dianggap dengan sombong. Kalau untuk di Indonesia gitu kan. Terus yang ketiga, makanan minuman. Kalian akan bangga ketika kalian makan di junk food. Kalian lebih bangga atau ya gini deh, kalian kalau lagi di junk food kayak misalkan di ayam atau di burger gitu kan, kalian bikin snap ya fine aja gitu, karena nih kayak keren aja gitu kan bikin snap di tempat-tempat makanan junk food seperti itu gitu. Tapi kalian pernah nggak sih bikin snap kalau kalian itu di warteg gitu? Enggak kan? Karena apa menurut kalian? Di warteg itu tuh nggak keren, jadi gue nggak usah bikin status gitu. Gue bikin statusnya itu yang hal-hal yang keren gitu. Terus kalian akan bikin snap itu ketika kalian minum minuman di kopi-kopi mahal yang logonya kepala gitu kan. Yang paling murahnya itu harga 30. Harganya 30.000. Ini juga nggak pakai apa-apa, benar-benar murni. Kalau misalkan pakai waffle gitu-gitu ya minimal 50.000 lah beli. Tapi kalian pernah nggak sih bikin snap es teh manis yang 2.000 atau teh sisri gitu yang di plastik? Jarang kan? Mungkin ada beberapa, tapi nggak banyak gitu loh. Dan bisa dihitung dengan jari. Apalagi bikin snap yang di Instagram, yang Instagramable gitu. Ya, kalau untuk diri sendiri atau aku juga untuk kasus seperti itu, kalau untuk bikin snap di warteg aku nggak pernah. Cuman kalau misalkan di rumah makan khas Indonesia gitu ya oke, soalnya ya rasa bangga gitu kan, karena bagus gitu. Terus juga kalau untuk tes sisri gitu ya aku pernah bahkan belinya bareng-bareng gitu, terus bikin snap gitu, terus captionnya itu mengirit uang jajan. Soalnya kalau misalkan beli yang minimal 10.000, jajannya 15.000, tuh kayak ya ampun 10.000 doang buat minum, belum juga makan gitu kan. Lanjut yang ini kedua, untuk itunya namanya atau dampak negatifnya itu ada demoralisasi itu adalah ketika sikap ini tuh lanjutan dari westernisasi ya. Kalau westernisasi itu kan perbuatan seseorang yang mulai, ini baru mulai, berarti kalau misalkan lari itu dia baru start, baru mau lari gitu kan, ini si orang gitu kan, ini dia baru mau lari gitu, baru mulai. Nah kalau si demoralisasi itu adalah sikap masyarakat yang mulai, ini juga mulai, cuman kayak mulai meninggalkan nilai dan norma sosial.
dan norma. Jadi kalau dibandingkan dengan westernisasi yang baru mulai kehilangan, jadi kayak kehilangan arah nih, kalian ketika nyasar tuh baru mulai, ini di mana ya? Ini tuh bisa putar balik. Kalau di sini lanjutan dari westernisasi ini mulai meninggalkan, dia bukannya putar balik tapi malah lanjut gitu loh. Ini kan mulai jalan, mulai. Terus di tengah-tengah itu baru seperempat kalian sadar gitu loh. Ini di mana gitu. Ini di mana? Kalian bisa putar balik, pulang ke nasionalisme. Tapi kalau kalian misalkan pas di sininya westernisasi dan sadar kalian putar balik gimana sih ininya gini ya? Putar balik ke nasionalisme. Cuman kalau misalkan si demoralisasi ini meninggalkan, dia malah lanjut, benar-benar ninggalin. Nih dia tuh kayak udah benar-benar ninggalin. Ini si demoralisasi. Kayak dia tuh udah nggak mau udah nggak mau putar balik, dia benar-benar mulai meninggalkan nilai dan norma sosial. Maaf. Nah, terus memudarnya nilai dan norma sosial ini pada akhirnya dapat menyebabkan munculnya rasa menurunnya akhlak atau merosotnya akhlak moral seseorang. Mana ya, aku nulisnya gimana ya? Merosotnya rasa norma sosial. Nah, karena penurunan moral ini, bukan norma tapi moral, maaf. Moral. Nah, ketika moral ini sudah hilang atau menurun dari seseorang, ini tuh adalah atau salah satu ditunjukkan dari perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma di masyarakat atau sosial. Nah, yang sering kita jumpai itu biasanya yang pertama itu pembunuhan. Jadi kalau misalkan pembunuhan itu sebenarnya ada yang bisa direncana, ada yang nggak direncana gitu kan. Kalau yang direncana misalkan kalau kalian memiliki moral kepada seseorang, itu kalian nggak akan membunuh gitu. Kalian diputusin sama pacar kalian nih, kalian sakit hati, nangis 2 hari 2 malam atau 1 minggu full kalian nangis karena sakit hati. Kalau kalian masih punya moral, kalian itu mengikhlaskan si doi tersebut, ya kan? Tapi ketika moral kalian sudah hilang, sudah menurun, kalian akan menjadi buta akan moral, terus kalian bisa aja membunuh si doi itu karena kalian sakit hati gitu. Jadi kan pembunuhan. Yang kedua, penipuan. Nah, penipuan juga sama. Udah tahu sekarang ada nggak sih yang di sini pernah ketipu? Kalau aku pribadi, pengalaman pribadi, aku pernah ditipu sekali. Itu waktu pas aku SMA.
aku punya tabungan itu sekitar 3 juta. Terus aku pengen punya handphone yang oke banget, canggih gitu kan. Waktu itu tuh yang baru keluar tuh Galaxy J5 Pro kalau nggak salah. Iya deh. Nah, terus aku ngeliat di halaman Instagram tuh murah banget, yang normalnya itu 7 juta apa 5 juta gitu. Nah, di dia tuh cuma 1.500.000. Tergiur nggak tuh? Tergiur dong. Karena murah gitu. Terus aku mulai DM, Kak, ini beneran serius harganya segini? Oh iya bener gitu kan. Terus dipimpin kan, iya dikirim ke rekening ini gitu, atas nama ini. Terus aku bilang, iya Kak, aku masih sekolah gitu kan. Aku belum pernah nih transaksi kayak gini. Tapi aku punya rekening atas nama aku, ATM. Oh iya, bener kok, bagus gitu kan. Kita nggak nipu, kata dia gitu kan. Kakak bisa transfer ke sini. Emang dasarnya anak yang nggak tahu gitu ya. Ya aku transfer. Terus dia bilang 2 minggu akan dikirim. Terus aku nungguin dong, udah aku transfer 1.500.000. Terus kata dia, maaf Kak, ada adminnya 50.000. Aku transfer lagi, iya aku transfer lagi 50.000. Udah 2 minggu, bahkan udah sebulan, tuh HP nggak dikirim. Nah, jadi tuh, oh ya udah berarti gue ditipu gitu kan. Nah, karena kalau misalkan moral seseorang itu nggak turun, dia akan kasihan, ini masih anak kecil, nggak tahu apa-apa, udah gue nggak mau nipu gitu kan. Tapi karena udah merosotnya nilai norma sosial, dia kayak udahlah terobos aja gitu kan. Ini anak sekolah masih gampang dibodohi, masih gampang ditipu-tipu gitu. Jadi ini tuh akibat dari si demoralisasi yang kita itu, setiap manusia itu harus memiliki moral untuk menjaga kewarasan atau supaya kita itu enggak berbuat jahat kepada orang. Tapi beda halnya dengan ketika kita sudah merosot rasa moral dari manusia tuh. Mana ya? Pembunuhan, penipuan. Yang ketiga, korupsi. Korupsi siapa yang ngelakuin? Para perwakilan rakyat. Kalau perwakilan rakyat itu tidak merosot rasa moralnya, dia akan berpegang teguh pada janji ketika dia pemilu, dia tidak akan membuat warga-warga Indonesia itu sengsara akan korupsi dia. Dianya kaya, warga-warga yang bayar pajak malah tambah miskin. Bahkan pajak itu tuh bukan hanya kendaraan aja. Pertama, yang pajak yang kita bayar, untuk pajak. Ini si korupsi ini tuh dapat uangnya dari mana? Yang pertama pajak. Pajak itu apa aja? Yang pertama, rumah. 2, kendaraan. Ketiga, tanah. Yang keempat, pekerjaan. Pekerjaan aja itu punya pajak. Kok tega gitu loh, wakil rakyat, dewan ya, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat yang harusnya membela rakyat malah mengambil uang rakyat untuk kesenangan mereka sendiri. Moralnya ada nggak tuh? Nggak ada kan? Makanya moral itu sangat penting gitu. Kalau misalkan untuk kasus anak sekolah, kalau kalian minjem uang terus kalian nggak balikin, berarti moral kalian terganggu itu.
Tapi kalau kalian balikin berarti kalian tanggung jawab karena kalian meminjam atau utang gitu loh. Banyak contohnya untuk moral. Nyontek juga. Nyontek apa moralnya? Misalkan nih, aku nyontek sama siapa ya? Misalkan aku nyontek sama si Adinda. Adinda, aku mau nanya dong 1 sampai 10 apa? Terus kata si Adinda dari 1 sampai 10 A, B, C, D, A gitu misalkan. Oh, oke gitu. Tapi pas si Dinda nanya ke aku, Rim, coba deh nomor 23 sampai 25 apa? Aku malah jawab, aku nggak tahu. Terus malah 2 menit kemudian aku malah ngumpulin. Nah, itu moralnya nggak ada. Walaupun itu sikap contek menyontek itu adalah hal yang buruk ya. Tapi kan kasus yang kalian sedang lakukan atau sedang kalian rasakan pasti seperti itu. Kalau aku ngomonginnya Dewan Perwakilan Rakyat itu terlalu berat untuk kalian. Yang selanjutnya udah 6 menit lagi. Adalah kesenjangan. Sosial. Aku ada gambar, semoga aja nggak jelek. Terus ini pohon. Nah, ini tuh si gedung. Gedung tinggi. Ini rumah susun kumuh. Kalau yang punya bukunya bisa dilihat di halaman 132. Nah, dari gambar ini itu tuh bisa dilihat yang pertama itu ada gedung tinggi. Yang kedua adalah rumah susun kumuh. Nah, dari dua ini berarti menimbulkan apa? Menimbulkan perbedaan yang sangat jauh atau tajam. Karena gedung tinggi disatuin sama rumah susun yang kumuh. Nah, si kesenjangan ini adalah sebuah kesenjangan, adalah perbedaan yang sangat tajam, menimbulkan kecemburuan sosial. Si yang rumah susun ini cemburu sama orang-orang yang gedung tinggi. Yang tinggi, gedung tinggi akan sombong terhadap si rumah susun. Kayak, nih gue rumahnya di rumah gedung tinggi, lo di mana gitu. Terus yang rumah susun kayak cemburu gitu sama orang-orang yang tinggalnya di gedung tinggi. Nah, jadi apa ya? Jadi untuk penjelasannya atau pengertian dari kesenjangan sosial itu adalah perbedaan yang sangat jauh atau tajam. Perbedaan yang sangat jauh atau tajam dari satu kelompok dengan
kelompok lain yang menimbulkan kecemburuan sosial. Ini pengertiannya. Dari kesenjangan sosial, oke lah ya. Kita lanjut ke kriminalitas. Kriminalitas. Oh ya, dari yang kesenjangan sosial ini ketika menimbulkan kecemburuan sosial, pasti yang menimbulkan si kriminalitas. Kriminalitas juga dari si ini nih, dari siapa namanya? Dari demoralisasi. Karena merosotnya moral dari pembunuhan, penipuan, korupsi masuknya ke kriminalitas. Sebenarnya saling nyambung-menyambung gitu loh, antara satu faktor ke faktor lain, kekecilan. Nah, ini tuh nyambung sebenarnya. Nah, kalau yang ini si westernisasi dia nyambungnya ke demoralisasi. Demoralisasi nyambungnya ke kriminalitas. Kriminalitas sama kesenjangan sosial masuk ke kriminalitas. Kriminalitas itu apa sih? Kriminalitas adalah apa ya? Dampak lanjutan dari segala macam masalah sosial yang menimbulkan pertama pembunuhan, kedua apa ya, penculikan, mutilasi, keempat penipuan, kelima korupsi, yang keenam aborsi. Udah aborsi, ketujuh membuang anak, membuang bayi, kedelapan durhaka. Nah, terus si kriminalitas ini disebabkan oleh apa? Penyebabnya apa? Penyebabnya tuh apa? Yang pertama, pertentangan. Yang kedua, perbedaan pemikiran. Yang ketiga, perbedaan kekayaan. Kalau yang pertentangan, misalkan kita adu bacot. Kalau kesel banget, kita bisa membunuh. Terus perbedaan pemikiran. Kalau kita pemikiran yang nggak sama, bisa ngebunuh, bisa diculik. Habis diculik, dimutilasi. Perbedaan kekayaan. Si miskin mau tiba-tiba mau duit tapi nggak mau kerja, dia menipu orang kaya. Atau orang-orang udah kaya pengen tambah kaya, korupsi gitu. Terus kalau aborsi, membuang bayi, sama durhaka, ini tuh kayak lebih ke perbedaan pemikiran gitu. Terus abis dampak atau penyebab, pasti ada dampak. Dampaknya tuh apa? Yang pertama, jangan pertama deh, pasti ya.
merugikan orang lain, masyarakat, sama yang terakhir diri sendiri. Ketika kalian membunuh, kalian masuk penjara, kalian itu menyusahkan diri sendiri atau merugikan diri sendiri. Dampak. Terus ada juga yang terakhir itu solusi atau apa ya namanya? Iya deh, solusi ya, solusi. Solusinya apa? Kita punya pertama badan hukum. Yang kedua memberi hukuman kepada pelaku. Tolong ini dihapus, Riz. Ya, cakep. Yang ketiga adalah menjaga diri, kayak membatasi diri gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain nggak, guys? Tiga, cekrek. Sekali lagi. 1, 2, 3, cekrek. Oke. Yang lain aku